Segala puji syukur dan hormat kami naikkan hanya kehadirat-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang tunggal juru selamat kami satu-satunya. Kami bersyukur karena pagi ini Tuhan perkumpulkan kami kembali di hari Sabat yang indah ini untuk kami dapat memuji, memuliakan, menyembah nama Tuhan, untuk kami dapat berbakti, beribadah, menunjukkan hati yang selalu rindu untuk mengikut Tuhan, untuk mengasihi Tuhan dengan segala yang kami miliki. Kami tahu bahwa kami hanyalah manusia yang seringkali masih memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan. Namun Tuhan yang sempurna tidak pernah melihat apa yang menjadi kekurangan kami, namun Tuhan melihat bagaimana hati kami yang terus mau bertumbuh, terus mau memberi dan berusaha lebih baik lagi di dalam mengikut Yesus, di dalam mengasihi Yesus dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, kami sampaikan kepada Tuhan, karena pagi ini pula juga kami berkesempatan kembali untuk dapat merenungkan bersama-sama, belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman ini menguatkan kami, meneguhkan kami, dan menjadikan kami pribadi yang semakin hari semakin baik, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Sertai waktu kami selama beberapa menit ke depan, berbicaralah kepada kami, karena kami siap mendengarkannya. Hamba-Mu yang jauh dari sempurna dan penuh keterbatasan ini menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan kuasai, Tuhan sempurnakan segala sesuatunya. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silahkan duduk kembali. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Senang rasanya bisa berkumpul kembali. Di pagi ini kita dapat beribadah. Dan tentunya juga saya mengucapkan terima kasih kepada panjenengan semua untuk bantuannya, untuk doanya, sehingga ibadah pemberkatan anak kita Titus Yuda dan juga Dian, tentu semua karena penyertaan dan pertolongan Tuhan. Dan pasti saya percaya karena doa panjenengan, karena dukungan panjenengan, walaupun mungkin tidak dapat semuanya bisa hadir karena harinya juga pas hari kerja. Jadi ada banyak yang bekerja. Tapi saya percaya panjenengan pasti mendoakan supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa hidup kita itu tidak bisa lepas dari pertolongan Tuhan. Kalau kita berbicara hidup berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita tidak bisa lepaskan dari hidup dengan pertolongan Tuhan. Betul? Orang yang hidupnya berjalan dengan Tuhan pasti membutuhkan pertolongan Tuhan, dan pasti Tuhan akan menolong di dalam segala sesuatunya. Jadi semuanya, dua-duanya, dua sisi ini pasti akan terjadi ketika umatnya Yesus Kristus hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Namun tidak bisa dipungkiri juga bahwa seringkali dalam hidup kita atau orang-orang di sekitar kita, walaupun sudah mengaku percaya, walaupun percaya bahwa mukjizat Tuhan itu ada, dan kalaupun ditanya oleh pendeta apakah Anda percaya dengan mukjizat Tuhan, pasti jawabnya amin semua. Ketika ditanya apakah Anda percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, jawabnya amin semua. Tetapi Bapak Ibu Saudara, seringkali dalam kehidupan itu tidak berjalan seindah yang diamini gitu. Ada banyak hal yang membuat kita seringkali khawatir, seringkali dikuasai oleh ketakutan, seringkali melupakan bahwa loh, ini minggu ini aku bareng ngamini bahwa Yesus Kristus itu pertolonganku. Loh, minggu ini aku bareng ngamini bahwa mujizatnya ya dan amin. Lupa
Ya Pak, manusiawi Pak. Ya memang manusiawi gitu. Nah lalu bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara supaya kita bisa terus menerus menanamkan keyakinan itu dalam diri kita masing-masing, supaya kita tidak lupa, supaya kita tidak meninggalkan kepercayaan itu, supaya walaupun apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mau gelombang badai kehidupan, mau susah maupun senang, kita tidak akan pernah lupa bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya, bahwa pertolongan Tuhan itu ya dan amin gitu. Maaf, tiba-tiba kok irungku gatel banget. Kayak ada debu masuk gitu tadi. Apa yang seharusnya kita lakukan? Apa yang seharusnya membuat kita semakin yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan itu nyata, bahwa pertolongan Tuhan itu tepat waktunya, bahwa pertolongan Tuhan itu ya dan amin, bahwa pertolongan Tuhan itu akan terjadi, akan diberikan kepada siapa saja yang mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya saya mencatat ada 3 hal yang dapat kita lakukan, yang terus dapat kita ingat, supaya kita selalu yakin, supaya kita mantep percaya bahwa pertolongan Tuhan itu ya dan amin. Dari mana asalnya? Dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayatnya 13. Sampun? Firman Tuhan berkata demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Hal yang pertama yang harus kita tanamkan dengan sungguh-sungguh dalam hati dan pikiran kita, dalam setiap nafas kita, dalam setiap langkah hidup kita adalah bahwa setiap pencobaan itu gak akan melebihi kekuatan kita. Bahwa setiap masalah itu Tuhan izinkan sesuai takaran kita. Ingat itu baik-baik. Bahwa seberat apapun kehidupan kita saat ini, tidak akan pernah Tuhan mengizinkan itu melampaui apa yang dapat kita tanggung. Sebagaimana 1 Korintus 10 ayat 13 katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tuhan sudah menakar, Tuhan sudah mengukur setiap diri kita masing-masing, dan Tuhan tidak pernah salah di dalam menakar dan mengukur kemampuan kita. Saya pernah katakan, gak usah dibanding-bandingke. Hidup itu bukan untuk dibanding-bandingkan. Oh, cek mending kae, cek mending iku, cek mending ini, mending itu. Enggak. Semua orang punya masalah yang selalu saya ingatkan pasti berat menurut mereka masing-masing yang menjalani. Tapi perlu kita ingat bersama-sama bahwa semua sudah ditakar oleh Tuhan. Dan maka kalau ini sudah kita ingat baik-baik, ini kita percaya baik-baik, maka seharusnya gak ada lagi tuh yang namanya khawatir. Seharusnya gak ada lagi tuh yang namanya takut. Karena apa? Karena yakin, oh Tuhan mengizinkan masalah ini karena saya mampu. Pak, masalah kok rarek enteke. Ono wes sampai saiki kok pagak abot wae uripku. Tandanya Tuhan berkata
berkata kepada saudara bahwa sampai hari ini Anda masih mampu dipercaya untuk memikul beban itu. Dan ketika tiba saatnya Tuhan sudah berkata, "Hei, sudah cukup. Aku sudah tahu batas kemampuanmu." Maka itu semua akan dicabut dalam hidup kita. Saya selalu percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah mengukur. Pernah dengar istilah ini? Bahwa Tuhan tidak pernah salah dalam memberkati umatnya. Pernah dengar? Atau ada bahasa lainnya? Apa ya? Saya lupa. Ya pokoknya intinya, rezeki itu gak akan ketukar. Pernah tahu itu? Ini asli kita dengar. Rezeki itu gak akan tertukar. Artinya apa ya? Padahal setiap orang sudah ditakar oleh Tuhan batas kemampuannya untuk menerima berkat. Lek masalah berkat ya percaya, tetapi lek masalah cobaan, masalah ujian, sambat. Ingat juga hal yang sama berlaku. Sebagaimana berkat yang sudah ditakar oleh Tuhan kepada setiap umatnya, pencobaan dan masalah pun juga sama. Pencobaan yang dialami Ayub berbeda dengan yang dialami oleh nabi-nabi lain. Betul? Karena semua sudah ditakar. Oleh sebab itu tetaplah kuat sampai Tuhan berkata, "Sudah waktunya bebanmu aku singkirkan." Maka lek belum dan masih terasa berat, percaya bahwa Tuhan melihatmu. Nak Tugiono, awakmu jek sanggup. Itu kata Tuhan loh. Jek sanggup, maka kuat-kuat no. Aku samarku. Takutnya ketika seringkali orang itu mengeluh kepada Tuhan, "Tuhan, aku wis gak sanggup Tuhan." Golek Tuhan jawab, "Lah piye? Balik saiki, lah piye? Lah piye? Lah wis gak kuat balik saiki apa piye?" Piye? Ya ora apa-apa, Pak. Mati derek Gusti Allah tenane. Loh, saya tidak menyalahkan ketika ada orang yang walaupun sudah percaya, secara manusiawi masih khawatir untuk mati, takut untuk mati. Walaupun terkadang alasannya bukan masalah masuk surga atau masuk neraka. Karena sebagian besar orang Kristen, boh taat pora, mereka pede bahwa mereka mati masuk surga. Tapi biasanya yang menjadi ganjalan, yang menjadi problem kenapa orang takut mati, karena wedi ninggale anake. "Pak, anakku jek cilik-cilik." Apa men lek sing jek nom-nom bojone jek kinyis-kinyis, "Pak, bojoku jek kinyis-kinyis iku lek dipek wong piye, Pak? Aku ra ikhlas." Ono wae. "Pak, bodohku ora entek, Pak." Bukan karena masuk surga atau neraka, bukan itu seringkali. Karena ya itu dia, wong Kristen ki mbok taat pora, setia pora, percaya tenan pora, sing penting pede sik mati mlebu surga gitu. Walaupun ora tau nek gereja sekalipun ditekai Anda yakin mati masuk surga, amin, amin kok ndi. Taat ya ora, donga ora, maca kitab ora. Ya toh? Sebenarnya pede sih. Tapi ya itu, bukan karena itu mereka takut mati. Tapi takut kehilangan apa yang ada di dunia gitu. Nah jadi ketika Tuhan bertanya, "Lah piye? Balik saiki piye?" Pasti akan banyak orang yang bilang, "Ora Tuhan, wis tak kuat-kuat nih." Lah ya lah. Ora Tuhan, wis gak apa-apa. Tak dekene sik tak kuat-kuat nih. Nah gitu. Kebanyakan pasti akan begitu. Ya sudah, percaya saja bahwa setiap pencobaan, setiap masalah, setiap beban kehidupan kita, Tuhan sudah takar dan Tuhan tahu bahwa kita mampu. Maka yakin saja pada pertolongan Tuhan, bahwa pada saatnya nanti Tuhan katakan sudah cukup, maka semua akan diangkat beban itu dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua,
Kita harus yakin bahwa Allah itu setia. Sebagaimana firman Tuhan dalam kelanjutan kalimat tadi mengatakan bahwa sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tahu enggak? Percaya enggak bahwa Allah itu setia? Percaya, jawabnya mesti tahu. Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita. Walaupun ada banyak orang yang meninggalkan Dia. Ada istilah bahwa Allah itu kasih, yang sebenarnya ini lebih dari sekedar istilah. Memang menunjukkan bahwa Allah itu adalah kasih. Allah tidak punya kasih, tetapi Allah adalah kasih itu sendiri. Karena Allah itu kasih, maka Dia tidak pernah meninggalkan walaupun orang-orang berhenti mengasihi Dia. Nah, ini paham? Karena Allah itu kasih, kasihnya itu tidak akan berpengaruh, kasihnya itu tidak akan pernah berubah walaupun orang-orang sudah mulai meninggalkan Dia dan tidak mengasihi Dia. Karena Allah itu kasih. Lalu apa yang terjadi dalam kehidupan orang-orang yang seringkali sambat, yang seringkali ngeresulo? Bukan karena Tuhan yang meninggalkan kita, bukan karena Tuhan yang menjauh dari kehidupan kita. Pak, rasanya itu Pak, Tuhan ki adoh, Pak. Aku setiap donga ki gak tahu dijawab. Aku setiap minta apapun, bergumul apapun kok ora pernah jadi kenyataan. Apa Tuhan ki lali karo aku ya, Pak? Ada pernah mikir gitu? Ada pernah mikir gitu? Apa Tuhan ki lali tenan ya, Pak, karo aku? Saya mau katakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah menjauh dari kita. Yang terjadi justru manusialah yang meninggalkan Tuhan. Manusialah yang semakin menjauh dari Tuhan. Bahkan saat punya masalah sekalipun tidak lari mendekat, tapi lari menjauh dari Tuhan. Dengan cara mencari jalan keluarnya sendiri, dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Dengan cara dia dengan sengaja meninggalkan Tuhan, dengan dalih mencari ketenangan. Contohnya apa? Lambok nang gereja, lambok ndonga. Aku atiku urung tenang kok, jek akeh masalah kok. Mulai lek wis atiku tenang tak nang gereja. Keliru. Justru kalau hidupmu mau tenang, datanglah ke gereja, hiduplah dalam doa kepada Tuhan. Justru bukan dengan menjauh dari Tuhan hidupmu akan tenang, tapi hidupmu justru tidak akan pernah tenang ketika menjauh dari Tuhan. Manusialah yang seringkali justru menjauh dari Tuhan dengan mencari pelampiasan di luar kebenaran Tuhan. Kemana Anda pergi ketika Anda punya masalah? Ngopi-ngopi nek kafe ya, Pak? Lah napa? Budak pikiranku. Donga. Iya lah. Ya giling-giling ya. Lah napa? Umat kakean masalah. Donga. Apa emangnya dengan jalan-jalan hilang masalahmu akan selesai? Masalahmu apa tuh jane? Utangku akeh, mumet sirahku. Wis utangku akeh, bayaran ra munda-munda. Ya hilang ya. Justru dengan hilang nambahi budget, utangnya saya akeh, saya ora kebayar. Ora nambahi masalah selesai, malah nambahi perkara. Ya kan? Kemana Anda lari ketika Anda punya masalah? Apa yang Anda tempat pelampiasan seperti apa yang Anda kunjungi ketika punya masalah? Kene coy, mabuk coy. Mabuk kene lah. Mumet. Lah wis mumet mikir masalah tambah mabuk atau tambah mumet? Ya pada. Aku ora ngerti rasane, Pak. Rasa dirasane.
Jadi tahu rasanya mabuk. Orang mabuk perjalanan loh. Mabuk perjalanan saja menyiksa loh. Apa benar mabuk minuman keras, mumet, tapi setidaknya bisa melupakan masalah Pak. Iya bangsa wengi. Sesoke wah. Dionek-onek ke wong sak omah. Karena wong mabuk itu tipe orang mabuk aneh-aneh. Orang yang meneng nganteng turu, orang yang gak rusuh. Ada pernah orang yang mabuk tiba-tiba jalan keluar dari kamar, nyuwun sewu, ini bukan porno tapi ada kenyataan. Dulure dhewe ya, Mah. Mabuk keluar kamar, buka kulkas ngatur. Tangi terus ora dionek-onek wong sak omah itu. Ngopo? Nambahin masalah. Ketika kita punya masalah, ketika kita punya pergumulan, jangan justru menjauh melarikan diri, apalagi menuju hal yang tidak sesuai dengan kebenaran. Melayu donga. Boleh, Dek, boleh. Mana biasanya Pak Pri itu? Gua Maria. Boleh. Atau Taman Bukit Doa Getsemani. Boleh. Apa cukup di rumah? Firman Tuhan katakan, ketika engkau berdoa, masuklah kamar, tutup pintu dan berdoalah. Donga. Tidak lari mencari pelampiasan lain. Donga. Mengapa? Karena Allah itu setia. Tidak akan pernah sekalipun dia meninggalkan kita. Itu yang harus kita yakini, itu yang harus kita tanamkan dalam hati, pikiran, dan kehidupan kita. Lalu yang ketiga, yang terakhir, apa yang harus kita yakini? Bahwa pertolongan Tuhan itu nyata, bahwa pertolongan Tuhan itu ya dan amin, bahwa pertolongan Tuhan itu tepat waktunya Tuhan, tidak pernah terlambat dan tidak juga terlalu cepat. Yang ketiga, pada waktu kamu dicobai, ia akan apa? Pada waktu kamu dicobai, ia akan apa? Jawab bersama. 1, 2, 3. Terus? Iki sing ngomong Julius Kristiono apa Alkitab? Lek wis sing ngomong Alkitab berarti ngapusi napa mboten? Percaya bahwa setiap masalah firman Tuhan katakan bahwa ia akan memberikan kepadamu. Ora enek ceritane dalan buntu. Pak nek omahku enek dalan buntu, jebol. Atau dipelek. Akan selalu ada cara untuk melewati tembok itu. Oh Pak, ini tanggane tuh Pak, wong tembok itu gak muter. Piye carane iso tekan tujuanmu? Bisa enggak? Bisa. Akan selalu ada jalan. Sing penting gelem berjuang. Sing penting gelem berserah. Berdoa. Kok Yakobus katakan iman tanpa perbuatan, iman tanpa perbuatan mati, ora ada gunane. Donga tok ning ora ngopo-ngopo percuma. Banyak orang yang sudah pede hanya karena merasa dia sudah berdoa. Mongko padahal siji dongane rong tentu dengan yakin. Loro, ini yang seringkali terjadi mungkin dalam hidup kita, khususnya saya, wong aku menungso. Donga oleh kepepet. Barang kepepet, yo ora donga. Lah ngono kok njaluk dongane diijabah. Ngono kok njaluk dongane dikabulne. Piye? Saya harap panjenengan masih ingat kesaksian Pak Pu yang seringkali diceritakan tentang doa itu. Diberi penglihatan itu. Aku mau cerita nih kok ndak dowo. Tapi engko lek jenengan lupa ya kapan-kapan berarti Pak Pu kesaksian lagi. Itu sampai sekarang masih terngiang-ngiang di telinga dan pikiran saya Pak. Jadi cambuk pribadi setidaknya buat saya. Wah, iya ya. Jenenge menungso, khususnya aku yang menungso ya. Seringkali kita itu ngomong kepepet.
Donga mung pas butuh. Donga ning pas ngrasa abot. Ning lek lagi seneng? Lagi seneng? Ora lali, Pak. Nglali. Nglali. Gitu. Tidak ada persoalan yang tidak ada jawabannya. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Tidak ada jalan yang buntu untuk kita tidak bisa sampai di tempat tujuan. Semua selalu ada penyelesaian. Semua selalu ada jalan. Karena memang itu yang Tuhan katakan. Buka Matius pasal 7 ayat 7 sampai 8. Yang sudah ketemu bacakan dengan keras. Sing apal monggo dibaca. Matius 7 ayat 7 sampai 8. Masa ada hafal? Masa ada hafal? Ayo. 1, 2, 3. Ayo. Siapa mau? 1, 2, 3. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Ayat 8 saya mau kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapatkan, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Ini problemnya. Tinggal kita mau nyari atau tidak. Tinggal kita mau datang kepada Tuhan atau tidak. Karena kebanyakan orang pengennya sugih, pengennya kaya, tapi mau kerja. Atau kalaupun kerja, geleme kerjane sing penak. Piye carane ya Pak, aku iso sugih tanpa kerja. Ya kalaupun kerja minimal ya ora perlu ngetokne keringet lah. Ngingu tuyul, nah bakal tak siap ngono. Sisan ben. Paling mung nyawamu sing dijukuk dadi tumbale kan. Ya. Loh, jangan salah, Pak jaman modern apa jeret tuyul lho. Modern iki mung jamane ning pikiran menungsone jek katrok. Nggih napa nggih? Ada banyak orang yang pengennya sembuh dari segala sakit penyakitnya, neng leh perlu Pak aku ora usah priksa. Piye? Piye? Kira-kira piye? Saya enggak usah periksa Pak, saya yakin sembuh. Kemarin udah dibawakan air dari mana? Dari Gunung Kidul. Lah kenapa? Jare wis dijabu-jabu. Jebule dukune kena corona. Iya, ketularan corona saka minume. Dadi ngono mau. Pak corona kan wis gak enek gitu. TBC ning jek akeh. Ada banyak orang yang pengennya sukses tapi tidak mau berjuang. Dan masih banyak yang lainnya. Yusuf saya katakan sekali lagi, Yakobus berkata iman tanpa perbuatan mati. Kalau engkau percaya maka engkau harus berbuat. Firman Tuhan katakan jika engkau mau makan hendaklah engkau bekerja. Betul tak? Jadi kalau Anda mau jalan keluar, ya beriman dan berbuatlah. Karena seperti ayat yang ke-8 tadi, 7 ayat 8 Matius, karena siapa yang mencari, dia akan mendapat. Siapa yang meminta, maka akan diberikan. Siapa yang mengetuk, maka dibukakan pintu kepadanya. Cari, terus berjuang. Karena pertolongan Tuhan pasti ada di sana.
Dibutuhkan doa yang terus-menerus dengan dilandasi kesetiaan dan perjuangan tanpa menyerah. Jadi ndonga ki ora cuma mung pas butuh, mung pas kepepet, tapi terus-menerus dalam suka maupun duka, dalam keadaan berkat ataupun ketika ora duwe duit, dalam keadaan sakit maupun sehat, donga kuwi perlu terus-menerus. Ngibadah ngabekti kuwi kudu terus-menerus. Maca firman ora mung pas ibadah, ora pas kebaktian tok, ning perlu terus menerus. Ada yang sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu minimal sekali, entek. Ada? Nah. Selain yang saya tahu, ada berapa di sini yang sudah membaca sampai habis? Minimal sekali. Orang sahwedi dianggap sombong, minta tolong angkat tangan. Saya cuma pengen tahu saja siapa yang sudah dan siapa yang belum. Pak Didi sudah, dan pasti Bu Ari. Siapa? Pak Tuh sudah pernah sekali? Belum. Pak, Alkitab kan ora perlu dikonokne Pak loh. Bukan masalah untuk dihafalkan. Ning itu sebagai salah satu. Ada banyak bukti, ini salah satunya bahwa engkau rajin membaca Alkitab. Karena ada banyak orang itu mau coba buka kitab itu kanggone lek pas nek gereja tok. Lek gak nek gereja ya toh? Apa meneh musim bubuhan, musim sumbangan, musim nikahan kayak gini iki. Sing izin sesasi ora nek gereja mergo rewang ya berarti Alkitabe nyargres terus no. Makanya ada guyonan gini, tempat nyimpen duit sing paling aman endi? Jadi, Alkitab. Maling ora bakal demek Alkitab. Betul? Wong sing kesan-kesan ora bakal demek Alkitab dari duitnya aman. Badek dompet dek tas siapapun. Mbok tanggane, mbok anake, mbok bojone iso raga-raga ning nek Alkitab. Orang kalau hatinya suka mencuri, gak bakal dia mikir bahwa uang itu ada di Alkitab. Karena apa? Karena dia gak pernah baca Alkitab. Nah percaya, jajalo. Tapi wis dibocornya Pak Julius kok. Ya deng. Bar iki mesti lek kitabe ketoke lungset lah, berarti ku sing diudal-udal kuwi. Mergo bar diomongi Pak Julius, Alkitabku lungset. Lah napa, Pak? Sering baca Alkitab enggak? Enggak, lah kenapa? Diudal-udal anakku. Diudal-udal bojoku digoleki, bener apa ora aku nyimpen duit ning Alkitab. Jadi Bapak Ibu Saudara, yakinlah bahwa pertolongan Tuhan itu nyata. Pertolongan Tuhan itu akan tetap ada. Mengapa? Karena kehidupan kita seharusnya sudah bisa membuktikan terhadap apa yang sudah kita lalui bahkan sampai hari ini, bahwa satu, pencobaan yang Tuhan berikan itu nggak pernah melebihi kemampuan kita. Ketika hari ini kita merasa gagal, ingat ketika kemarin kita dibuat sukses sama Tuhan. Ketika hari ini kita ragu terhadap apa yang menjadi keputusan kita, ingat bahwa kemarin Tuhan mampukan kita untuk memilih jalan yang terbaik dan sukses sampai hari ini. Tuhan tidak akan pernah memberikan pencobaan, Tuhan tidak akan pernah memberi masalah kalau itu melebihi batasan kemampuan kita. Ingat bahwa Allah itu setia, maka setialah engkau kepada Tuhan. Ojo mung datang pada waktu butuh tok. Ojo mencari pelampiasan lain. Jangan mencari jalan keluarmu sendiri, karena Allah itu selalu menunggu kita. Ning lek ngeyel, saya peringatkan, jangan pernah berkata bahwa Pak Tuhan kau adoh. Ndak, kita yang menjauh. Yang ketiga, ingatlah selalu bahwa selalu ada jalan keluar yang diberikan, yang sudah bahkan disediakan oleh Tuhan. Tinggal persoalannya, mau atau tidak kita mencari jalan keluar itu. Pertolongan Tuhan selalu ada, pertolongan Tuhan selalu tepat
pada waktunya. Maka percayalah dan berjalanlah senantiasa bersama dengan Tuhan. Kiranya ini memberkati kita sekalian. Kita akan tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami dapat kembali belajar, kembali mengingat apa yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kami di hari-hari, di tahun-tahun, di waktu-waktu kami sebelumnya. Sebab itu, mantapkan kami untuk selalu setia kepada Tuhan, untuk selalu berjalan bersama Tuhan. Karena Tuhan setia, karena Tuhan pasti akan selalu ada menolong kami di saat yang tepat. Mampukan kami untuk tetap bertahan walau apapun yang terjadi. Bertahan dalam iman kami, bertahan dalam keyakinan kami, dan bertahan untuk tetap ada di jalan dan di jalur yang benar sesuai dengan ketetapan Tuhan. Sebab tidak mudah bagi kami hidup di dunia di mana semua serba dipermudah, semua serba dihalalkan. Maka mampukan dan kuatkan kami untuk selalu mengandalkan Tuhan saja walau apapun yang terjadi, karena tidak ada lain selain Tuhan yang dapat selalu menolong kami semua. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus-Mu mendegur, membuka hati pikiran kami dan mengubahkan kehidupan kami. Dan kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.